Ada ungkapan yang sering kita dengar, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tapi apakah ini sekadar fenomena ekonomi, atau ada sesuatu yang lebih mendalam yang terjadi di baliknya? Kenapa kemiskinan seolah menjadi lingkaran yang sulit diputus? Dan kenapa kesuksesan terasa seperti hak istimewa yang hanya dimiliki oleh segelintir orang? Kita sering mendengar bahwa kemiskinan adalah hasil dari kurangnya usaha atau kerja keras. Tapi mari kita renungkan lebih dalam. Apakah benar hanya itu sebabnya? Jika kerja keras adalah kunci utama, kenapa para buruh, petani, dan pekerja kasar yang bekerja tanpa henti tetap hidup di garis kemiskinan? Di sisi lain, mereka yang dengan mudah menggandakan kekayaan hanya dari modal yang sudah mereka miliki. Mungkin masalahnya bukan pada individu, tapi pada sistem. Dunia tempat kita hidup dirancang untuk menguntungkan mereka yang sudah memiliki modal. Jika Anda miskin, Anda harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dasar, seringkali tanpa kesempatan untuk menabung atau berinvestasi. Sebaliknya, jika Anda kaya, uang Anda bekerja untuk Anda. Investasi, properti, dan bisnis menghasilkan lebih banyak uang, bahkan saat Anda tidur. Tapi masalah ini tidak hanya berhenti di sistem ekonomi. Ada dimensi psikologis dan sosial yang sering terlupakan. Orang miskin seringkali hidup dalam ketakutan. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak bisa memberi makan keluarga, takut menghadapi masa depan yang tak pasti. Ketakutan ini membuat mereka terjebak dalam pola pikir bertahan hidup, di mana fokus utamanya adalah hari ini, bukan masa depan. Sementara itu, orang kaya memiliki kebebasan untuk berpikir strategis, mengambil risiko, dan merencanakan jangka panjang. Lingkaran kemiskinan juga dipertahankan oleh akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan peluang. Pendidikan berkualitas seringkali menjadi hak istimewa mereka yang mampu membayarnya. Mereka yang lahir di keluarga miskin seringkali terjebak dalam sistem pendidikan yang tidak memadai, yang akhirnya membatasi peluang mereka untuk naik ke tangga ekonomi yang lebih tinggi. Namun, ada pertanyaan yang lebih besar di balik semua ini. Kenapa kita menerima sistem ini sebagai sesuatu yang normal? Kenapa kita tidak mempertanyakan struktur yang membuat ketimpangan ini terus berlangsung? Mungkin karena ketimpangan ini sudah begitu mengakar, sehingga kita melihatnya sebagai bagian alami dari kehidupan. Tapi apakah adil jika keberhasilan seseorang lebih ditentukan oleh tempat mereka dilahirkan daripada usaha yang mereka lakukan? Menjadi kaya juga sulit karena membutuhkan akses, pengetahuan, dan keberanian untuk mengambil risiko. Hal-hal yang seringkali tidak dimiliki oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Ketika setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, bagaimana mungkin ada ruang untuk bermimpi besar? Bagaimana mungkin ada energi untuk belajar hal-hal baru atau mencoba sesuatu yang berbeda? Yang lebih jarang dibicarakan adalah peran mentalitas dalam memperkuat ketimpangan ini. Masyarakat seringkali mencap orang miskin sebagai malas atau kurang ambisius, sementara memuja orang kaya sebagai cerdas dan bekerja keras. Narasi ini membuat orang miskin merasa bahwa kemiskinan mereka adalah kesalahan pribadi, bukan hasil dari sistem yang tidak adil. Tapi, apakah menjadi kaya benar-benar tujuan akhir? Atau apakah masalah sebenarnya adalah ketidaksetaraan itu sendiri? Mungkin yang perlu kita tanyakan, bukanlah kenapa orang miskin tetap miskin, tapi kenapa kita hidup di dunia yang membiarkan begitu banyak orang menderita, sementara segelintir orang menikmati kekayaan yang berlebihan. Pada akhirnya, menjadi kaya atau miskin adalah soal pilihan yang tidak sepenuhnya ada di tangan kita. Lingkungan, sistem, akses, dan kesempatan memainkan peran yang jauh lebih besar daripada sekadar kerja keras. Dan mungkin solusi terbaik bukanlah mengejar kekayaan pribadi, tapi menciptakan dunia yang lebih adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak dan bermartabat. Karena pada akhirnya, pertanyaan ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang kemanusiaan. Bisakah kita membangun dunia di mana tidak ada lagi yang merasa ditinggalkan, di mana kesuksesan tidak hanya milik mereka yang lahir di tempat yang benar, dan di mana semua orang memiliki kesempatan untuk menjalani hidup yang bermakna?